بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس ولكن عزكم الله. Setiap orang, siapapun dia, dalam mengarungi kehidupan dunia ini pasti dan memiliki cita-cita untuk bisa berjalan di atas kebenaran yang hakiki. Ini berarti oleh para penasihat Allah. Semua orang akan menunjukkan satu kali ingin supaya dalam mengarungi kehidupan dunia ini betul-betul di atas kebenaran yang hakiki. Kalau kita melihat sebagian umat manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini, adalah semua aktivitas yang mereka lakukan, entah itu benar secara syar'i atau salah secara syar'i, semuanya itu mereka tujukan dan mereka inginkan daripada dia dalam rangka untuk meraih sebuah kebenaran, dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran, dalam rangka untuk menuju sebuah kebenaran. Namun Allah, kalau kita menengok apa yang dilakukan oleh umat manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki, dalam rangka untuk menuju sebuah al-haq, kita mendapati banyak di kalangan mereka yang kemudian mencari kebenaran dengan tanpa bimbingan yang benar pula, sehingga banyak umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya mereka ini jalurnya keliru di dalam berupaya untuk mencari sebuah kebenaran. Kalau mereka harus dinaikkan semua, kita saksikan mereka mencari sebuah kebenaran dengan cara mereka menjalani al-umur al-aqliyah,
perkara-perkara yang sifatnya masuk akal. Semua perkara-perkara yang ada ini dipandang oleh dia harus sesuai dengan rasionalnya, harus sesuai dengan akal pikirannya. Apa saja yang sesuai dengan akal pikirannya dianggap sebagai perkara yang benar, dan apa saja yang bertentangan dengan akal pikirannya maka dianggap sebagai perkara yang menyimpang. Jangan kita peduli apa perkara itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau datang dari manapun. Ini adalah kita Allah yang dikenal dengan kelompok rasionalis. Ini maka ya, kalau namanya itu dalam kita Allah dikenal dengan yang namanya kelompok Mu'tazilah. Dan di kalangan orang sekarang dikenal dengan kelompok Al-Aqlaniyun, pendewa akal. Jadi kalau kita Allah, jangan dikira gaya berpikirnya orang-orang tempo dulu. Di saat munculnya kelompok Mu'tazilah tadi, munculnya pada masa-masa tadi, bahkan mereka semua sungguhnya adalah mantan-mantan muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wa rahmatullah. Jangan kira dia berpikir seperti ini hanya ada pada masa ini. Gaya berpikir seperti ini orang yang azzakumullah dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran itu ternyata terus diwarisi pada generasi-generasi yang setelahnya, bahkan semakin semarak, semakin bergabung di zaman kita sekarang ini. Bahkan dijadikan sebagai penumasik, kata penumasik, murid penumasik di banyak lembaga pendidikan di Indonesia ini. Apa yang dikenal dengan istilah ilmu kalam? Apa yang dikenal dengan istilah ilmu mantiq? Apa yang dikenal dengan istilah ilmu falsafah? Ini sebagai menumasik makanan pokok kurikulum yang tidak boleh dihilangkan pada kebanyakan kalau menurut lembaga pendidikan yang ada. Mereka semuanya menyatakan inilah yang namanya kebenaran. Lain lagi dengan kelompok yang kedua, bagian umat manusia terkhusus kaum muslimin, bagian kaum muslimin di antara mereka yang berupaya untuk mencari sebuah kebenaran melalui jalur perasaan, melalui jalur al-zawq, melalui cita rasa hati. Ini orang yang Allah yang biasa diistilahkan dalam bahasa Arab namanya suluk. Kalau orang sini mengatakan solok, kalau di dalam Al-Quran solok, mereka menimba ilmu seperti ini. Mereka mendalami perkara-perkara seperti ini. Kalau kamu tanya sama mereka semua akan mengatakan istilah yang namanya kebenaran. Kita mempelajari ini semua dalam rangka untuk meraih sebuah kebenaran. Kalau mereka menuju sebuah kebenaran, dalam rangka untuk meraih al-haq. Sekali lagi, jangan kira prinsip seperti ini hanya dinamakan Allah. Itu hanya ada pada masa-masa dulu. Kalau di masa dahulu disebut dengan yang namanya at-tasawwuf as-sufiyah. Munculnya setelah 3 generasi yang utama.
jika harus bertemu pemahaman yang seperti ini, jalan yang seperti ini, yang mereka tempuh untuk mencari kebenaran, jangan dikira hanya ada pada masa dulu saja. Sekalipun yang namanya hoax, itu seperti air yang kerannya. Keran juga masuk sedemikian derasnya untuk yang namanya perkara-perkara yang modern. Di mana-mana ada di sini Alhamdulillah yang namanya sholat itu banyak, yang namanya paham-paham kebohongan itu banyak, yang biasa diistilahkan di Indonesia ini dengan istilah tarekat. Tarekat sangat banyak di Indonesia ini masih Alhamdulillah. Itu semuanya. Kalau kalian tanya kepada mereka, untuk apa kamu mempertahankan? Untuk apa kamu berada di masalah? Ada yang minum tolong? Untuk apa? Mesti semua yang mengatakan untuk menuju sebuah kebenaran atau inilah yang namanya kebenaran. Allah Ta'ala. Lain lagi dengan kelompok itu. Yang menjadi harus kita Alhamdulillah. Orangnya memperolok. Tetap. Orang rohanya. Kalau menjadi harus kita Alhamdulillah. Yang pada akhir-akhir inilah mereka semakin semangat mengalahkan darinya, semakin berani muncul keperluan. Tidak dilakukan untuk mencari kebenaran atau pula yang namanya kebenaran yang mereka inginkan. Apa yang mereka lakukan dengan jihad. Banyak hal yang mereka lakukan pada Nabi Alhamdulillah ialah penghancuran tempat-tempat maksiat, kafe-kafe, bar-bar, tempat berwisata dengan bom ransel, dengan bom mobil, dengan bom ini, bom itu. Yang mereka dia hotel-hotel yang menurut mereka baunya hotelnya. Kemudian mereka merayu dua perkara-perkara yang cukup sensitif. Atau perkara itu dianugerahkan sama mereka semua. Dan yang mereka incar ialah Australia, Amerika, Australia, Amerika. Ini benar-benar kenal dari Allah. Jangan kira model-model seperti ini hanya ada pada masa dahulu saja. Kalau zaman dahulu, ini kelompok yang tertua. Ini kelompok tertua dalam sepanjang sejarah Islam. Tertua. Kelompok ini sangat tertua. Di masa dahulu, mereka dikenal dengan kelompok awal. Dengan nama lain Nawafid. Dan nama-nama lain, beberapa nama lain yang muncul pada masa itu. Ada Al-Awliyah, ada Al-Jahiliyah, ada Al-Ma'diyah, ada Al-Azariqah, ada Al-Sofra, macam-macam. Itu semuanya nama lain dari awal. Kalau mereka ini orang yang Rasulullah munculnya di akhir-akhir masa kekhilafan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan semakin mencerah pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu yang Rasulullah mengincar mereka ini yang ada pemerintah yang senang bau umat, teman-teman yang bau umat, katakan yang berotot bukan orangnya, tapi otaknya dan orangnya. Aku
orangnya kotor daripada orang-orang yang juga. Jadi yang Nabi Allah pemikirannya seperti ini hanya ada dalam masa hidupnya. Di zaman ini pun sudah lagi melalui organisasi, melalui partai, melalui yayasan, melalui badan dakwah, mencari. Ini benar-benar kalau kalian tanya kepada mereka yang sudah mati, ada yang sekarang ini masih mendekat di penjara itu, ada orang berdemikian ini. Yang dimelihat ini mengatakan ini yang namanya benar, kamu tuh mati. Ini yang benar, kamu tuh nggak baik. Kamu berdosa. Siapa kamu? Saya hanya bersedia untuk pahlawan, seorang Ibrahim membela Islam. Masya Allah. Semuanya sangat indah yang ada di benar. Atau inilah al-haq yang kami cari. Inilah al-haq yang kami tuju. Walaupun perannya dibuka dengan berat. Kita mulai mengatur mulai yang lainnya. Belum lagi yang kemudian menggunakan jalur kebiasaan, jalur adat, Islam, menginisiasi, menasional, yang terkait adat sendiri, yang sama dengan adat silahkan. Kalau ini orang tinggal dan semua di Indonesia ini. Ada orang lain, Allah. Ketika dengan kita Allah, beragam model, beragam jalur, beragam jalan yang ditempuh oleh kaum muslim. Kalau yang muslim yang bicara, wah, oleh jelas sekali. Mereka semuanya dengan kita Allah. Melakukan tindakan-tindakan tadi dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran. Atau itulah hal-hal yang mereka upayakan dan mereka tempuh. Maka ini Allah. Tentunya seorang muslim yang telah mengikrarkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah telah menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun juga perlu menurunkan upaya mencari kebenaran, sebab itu merupakan sebuah kewajiban. Namun orang yang ada Allah, apa sesungguhnya al-haq yang hakiki itu? Jalurnya sebelah mana? Cara apa namanya? Ini barang Allah semua yang harus kemudian kita camkan baik-baik, yang harus kita canangkan dari sekarang. Dan ini harus kita sampaikan kepada kaum muslimin pada umumnya. Karena ini barang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin sebagai pencipta alam raya ini yang menciptakan kita semua yang ada di sini, kaum muslimin pada umumnya, kaum kafirin dan semua yang ada di bumi ini. Yang di alam kaum ini Allah Taala yang menciptakan kita semua. Dan kita telah menyatakan dengan jelas dan jalur kebenaran, jalan al-haq yang harus ditempuh oleh masing-masing orang dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Allah Taala menegaskan dalam sebuah ayatnya, al-haqqu min rabbik, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqq, kebenaran yang hakiki itu min rabbik, datangnya dari Rabbmu, dari sisi kamu.
kamu jangan termasuk golongan orang-orang yang ragu. Jangan juga, jangan syak. Yang namanya hak, kebenaran, dia datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datangnya dari pencipta kita, yang datangnya dari pengatur alam lain. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kamu dusta. Inilah yang namanya akan memaksa kebenaran. Lalu apa sih hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Al-Fatihah ini ya, dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, semuanya mengaku ini Rabbi, dari Rabbnya kamu. Mereka semuanya mengatasnamakan Islam, ya. Bahkan ada yang mengatasnamakan amalan yang sangat mulia dalam Islam, yang namanya jihad. Ini jihad. Kenapa saya? Ini dari Allah. Jihad, amalan tadi, dari Allah. Ya, demikian pula yang lain-lainnya. Ada orang mengatakan, ini Allah. Ini semua yang berjalan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta kita. Tadi yang dikatakan cerita ini, al-haq mengerti al-haq direkam, dibikin ngambang sama mereka. Semuanya kita semua mengerti. Maka orang-orang yang menazarullah dipertegak lagi. Apa dunia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kalau kita menazarullah tidak semuanya sesuai Islam makhluk. Dalam paham bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dua perkara. Perkara pertama yang menazarullah ialah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran untuk kaum umat Muhammad SAW. Ayat Al-Quran. Kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Baik sabda-sabda beliau atau tindak lanjut beliau atau prinsip beliau yang ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini saja. Yang dua-duanya sunnah Rasulullah merupakan wahyu min Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wahyu dalam Al-Quran Al-Karim, ada wahyu dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Rasulullah yang dikatakan al-haq. Inilah yang dikatakan Rabbik, dari Rabb kami, al-haqu min Rabbik, al-haqu min Rabb kami. Maka jangan jadi orang yang fasik, yang namanya al-haq itu ialah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berubah ayat Al-Quran dan yang berubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat menelaah mengkaji ayat Al-Quran, kita akan mendapati sekian banyak ayat yang mewajibkan kita semua untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad, yakni Al-Quran. Sebagai bukti bahwasanya al-haq itu ialah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Di antara
أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah oleh kalian dan Allah akan menilai mengenai ini pada mereka. Ya, ikutilah oleh kalian. Ada yang berkata, wajib atas kalian untuk mengikuti. Anzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kalau kalian tafsir ayat ini, semua mengatakan yang diturunkan dari Rabb kalian ialah Al-Quran Al-Karim. Sehingga jadi orang yang Allah, mereka semua untuk mengikuti Al-Quran Al-Karim yang itu menurut dari Tuhan kalian, dari pencipta kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan kalian jangan mengikuti pemimpin-pemimpin, wali-wali, teman-teman dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kalian mengingat. Ayat yang mulia di dalam Al-Quran dan Muhammad jelas. Sangat jelas menerangkan kepada kita bahwasanya yang namanya Allah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Al-Quran Al-Karim. Dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ikutilah. Disebutkan di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya. Allah mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Ini Allah langsungnya berikutnya dalam surat Al-An'am. Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku kata Allah. Mustaqiman dalam keadaan yang lurus. Mustaqim dan yang lurus. Allah mengatakan, "Attabi'uhu." Maka ikutlah jalan ini. Wa la tattabi'us subula. Dan kalian jangan mengikuti jalan kecil yang pendek itu. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Sebab akan bisa bercerai dari kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari Allah kepada kalian, semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dengan tegas. Dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan al-haq yang harus tempuh oleh umat manusia, yaitu siratullahil mustaqim, jalan Allah yang lurus kita. Jalan yang lurus ini menantikan Allah. Kalau juga tafsirnya ada yang mengatakannya dengan Islam, ada yang mengatakannya dengan Al-Quran, ada yang mengatakannya dengan la ilaha illallah, tauhid. Dan itu semuanya menantikan Allah. Penafsiran tidak bertentangan. Semuanya benar. Semuanya benar. Sebab yang namanya hak ialah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan inti Islam, inti Islam ialah tauhid, ialah la ilaha illallah. Dan kita di sini ialah Al-Quran Al-Karim. Kalian salah. Semuanya benar. Hadis yang lainnya dimaksudkan dengan Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqima. Fattabi'uhu. Maka ikutilah Al-Quran tadi yang merupakan jalan Allah yang lurus tadi, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad
sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan dalam As-Sahihain. Lihat dua kisah al-hadis al-Qadami. Yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala wa rahimahullah. Al-Murad beliau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala wa rahimahullah. Disebutkan sama-sama yang mulia ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan mustaqima. Haqqan mustaqima. Perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis lurus dan panjang. Lurus. Saya mengatakan hadza Rasulullah mustaqim. Yang lurus ini inilah jalan Allah yang lurus. Dan jalan Islam. Ini lurus. وقال عن يمينه وعن شماله خطوطا. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan di sebelah kanan garis yang lurus, sebelah kanan garis, sebelah kanan garis, yang mana? Sebelah kirinya garis tidak beda, bukan. Dia mengatakan wahai subul. Jalan yang kecil ini yang pendek Nabi itu, inilah yang namanya subul. Jalan kecil yang seperti ayat. Dilarang untuk yang pendek. Dia mengatakan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan pada masing-masing penghujung jalan yang kecil tadi ada syaitan yang menyuruh manusia untuk masuk padanya. Kita mempercaya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Ini menunjukkan kepada kita yang kita ajarkan Allah bahwa saya siratan mustaqim jalan yang lurus, jalan kebenaran itu cuma satu. Namanya cuma satu. Dan lurus, bersih, lurus. Dan menunjukkan kepada kita yang kita ajarkan Allah subulur raja wal halal muta'addid. Jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan menuju kehancuran, sampai dan dunia ini. Setiap generasi ada yang baru, setiap generasi ada yang baru. Terus sampai sekarang ini dan sampai yang mana? Ya, subul tadi, lokal dan ini menunjukkan kepada kita Allah. Jalan-jalan penyimpangan itu bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan saja dengan dua istilah. Ada yang disebut dengan ekstrim kanan, ada yang disebut dengan ekstrim kiri. Garis kanan dan garis kiri. Yang hak, yang lurus. Karena yang biasa dikenal dengan para ulama kita bahwa hak itu ialah wasatul baina tarafain, jalan tengah di antara dua hak yang menyimpang. Ada apabila akhir jalan yang menyimpang dan kiri yang menyimpang. Jadi kaidah yang baku dalam semua perkara, dalam semua pembahasan. Ada yang hak, ada yang melenceng ke arah kanan, ada yang melenceng ke arah kiri. Yang ke arah kanan biasanya disebut dengan sikap hulu, bernutrisian. Banyak rokok. Yang lagi biasa disebut dengan fakir, remehkan, sama meremehkan. Disebut dengan sebutan tapriot.
Prof, ini Pak Priuk, hanya berada dulu. Nah, jalan tengah. Bukan tadi mau kenal ya. Baik. Kejar bahasanya. Nah, sekali lagi Allah. Ayat yang mulia terjaga. Sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu ialah Al-Qur'an Al-Karim. Alhamdulillah, kita semua tidak telah paham. Dan telah maklumi setelah tahu. Sebelum mereka berkomunikasi dengan mereka paham. Aku telah baik. Bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim itu tidak bisa dipahami dengan dirinya. Ya. Tidak cukup hanya Al-Quran saja untuk mendapatkan dan menguraikan perkara-perkara agama yang luas ini. Kita semua meyakini, maklumi, memahami bahwasanya Al-Quran itu butuh penjabaran. Al-Quran itu butuh uraian, butuh penjelasan, butuh penafsiran. Dan kita semua memahami dan memahami pula bahwasanya yang menjabarkan Al-Quran Al-Karim, yang menguraikannya, yang menafsirkannya, ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak laku dan fungsi hidupnya beliau umat manusia ini untuk menjabarkan, menguraikan ayat-ayat Qur'aniyah, untuk menjabarkan firman Allah Subhanahu wa taala dijabarkan dengan antara dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabda beliau, dengan penjelasan uraian beliau, dengan perbuatannya beliau, dengan beliau, peristiwa beliau, watak beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, dakwah beliau, semua kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang didapatkan Al-Quran dari ini pun orang kita Abdullah katanya dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah terjadi. Di antara yang paling kuat yang menjelaskan bahwa sunnah Rasul itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjelaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Dan Rasulullah SAW tidak pernah berbicara hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak pernah berbicara hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ucapan Rasul itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Untuk menjelaskan Allah bahwasanya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan al-haqqu min Rabbik, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menguatkan hal ini ia hadis yang diriwayatkan dalam Sahih yang muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma itu biasa menulis ucapan-ucapan Rasul. Waktu itu ada kaum musyrikin yang menegur, "Wahai Abdullah, kok kamu boleh semua ucapannya si Muhammad itu? Dia kan manusia biasa, kadang salah, kadang benar, kadang maaf, kadang rindu, kadang dia suka, kadang dia menemukan suka. Kok kamu
Ini dia mencari. Kenapa kalau terima semua? Sepertinya Rasul. Hanya mungkin dia lagi marmoti, mungkin dia lagi ridho, mungkin beliau sedang sama atau sedang boleh juga. Ya, mungkin. Nanti katakan bahwa tidak ada satu kebahagiaan pun, walaupun jeleknya dan apa, pasti ada nyekong. Pasti ada. Satu, dua, tiga orang pasti ada. Makanya kemudian ini yang aku jelasin, ada nyekongnya. Ya, yang aku melahirkan 15 jin. Katanya sama kok. Iya. Suara saya yang sudah ada. Orang dari. Ada yang luar biasa. Pokoknya sholat diletakkan pakai baju pun banyak itu. Ya, apalagi mana begini aja. Akhirnya Rasulullah bin Ab radhiyallahu ta'ala anhu sampai Rasulullah melakukan kritikannya kaum muslimin lagi. Maka beliau mengatakan kepada Abdullah radhiyallahu anhu, "Ukhruj alladhi nafsu Muhammad biyadihi ma yakhruju minhu ila al-haq wa ashara ila lisanihi." Tulis Insya Allah tidak ada yang keluar dari mulut ini, dari sini kecuali kebenaran. Illal haqqa, kecuali kebenaran. Di umum, baik itu ketika sedang rimbo, sedang marah, sedang kalut, sedang duka, atau sedang senang, yang keluar dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Hadis wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini merupakan kejadian dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak pernah berbicara. Lahat la yakhruju minhu illa al-haq. Jika yang keluar dari mulutnya beliau kecuali kebenaran. Al-Fatihah. Saudara Allah, bahwasanya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang namanya al-haq, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dikuatkan dari riwayat yang lainnya. Yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam sunahnya. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ahu." Ketahuilah bahwasanya aku ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama dengan dia. Apa itu? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang al-Qur'an yang memperlihat inilah di perang yang di belakang dengan burung ini. Sampai dengan kode yang saya bawakan tadi sangat jelas bahwasanya makna ayat Allah Subhanahu wa taala al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu dari Rabbmu, maka jangan menjadi orang yang berbuat yang amat dialah yang datangnya turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itulah Al-Quran. Apa saja yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka itulah kebatilan. Jika
Allah punya apa. Dan ini perkara yang tidak akan pernah berubah pada zaman masa. Dari semenjak zamannya Rasulullah SAW, cara perkara yang satu yang kiamat, dia namanya hak, dia Al-Quran Al-Karim dan sunnahnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang sesuai dengan keduanya, maka dia yang kebenaran, dan barang siapa yang menentang, menjadi jauh dari keduanya, maka dia jadi populer. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapati banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga sabda Rasulullah SAW yang mewajibkan, yang mengharuskan kaum muslimin untuk kembali mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga ini Rasulullah menjadi prinsip dasar Islam. Yang dari situ berkembang sekian banyak perkara-perkara yang lainnya. Ini prinsip dan sesuatu. Abdul Maqil. Prinsip yang amat yang mendasar dalam beragama, dalam ibadah. Ibadah kalian, apapun jenis dan bentuknya, harus dengan prinsip yang berbeda. Al-Quran dan Sunnah. Akidah keimanan kalian, apapun bentuknya, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Muamalah kalian, bagaimanapun jenisnya, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dakwah kalian, apapun wasilahnya, apapun yang mempekerjakan dalam dakwah, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fungsi pekerja kalian, akhlak kalian, kebersihan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Agar istiadat kalian, agar manapun siapapun yang bikin, itu semua harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akal kalian, pemikiran kalian, akalnya siapapun, itu semua harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Perasaan kalian, tarikatnya kalian, apapun jenis dan bentuknya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini semua yang Allah. Tindakan kita, ucapan kita, maupun kita, kita pakaian kita, semuanya kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah Alhamdulillah pada keturunan dan muslim. Bahwa yang 11 dan 12 yang kita Allah. Apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga dari Rasulullah SAW. Kita inilah yang bermanfaat. Metode dalam beragama, metode dalam beribadah, metode dalam semua bidang perkara agama perkara dunia. Inilah yang menjadi Al-Quran dan Sunnah. Karena kita Allah sekarang yang kita sekarang ini hidup di zaman pelangi. Apa ya? Yang kalian bahasa pelangi soalnya kau punya warna-warni. Di zaman pelangi yang lama. Dan gaya berpikirnya pun juga pelangi. Yang lama warna-warni. Maka pada kesempatan kita kali ini menanti Allah perlu pekerjaan menguatkan sekian banyak jelas dalil-dalil yang menjelaskan keharusan untuk kembali kepada Quran dan terkhusus menanti Allah dari dalil yang mengharuskan kita untuk kembali berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang materi yang kita ya. Ya, pada ini materi kita kan? Saya paham jadi
jembatan. Biar semuanya masuk ke jembatan, menyerahkan oleh kesalahan di jembatan. Alhamdulillah. Tadi saya bawakan beberapa hadis yang menjelaskan keharusan untuk mengikuti Al-Quran. Sebegini hadirin Alhamdulillah. Akan saya bawakan beberapa hadis yang mengharuskan kita untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Asr ayat 7. Kalau apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab." Apa saja ma di sini namanya ma tarbiyah. Ma masuk dalam itu syarat persyaratan. Nanti ada problem dalam kaidah ilmu usul fikih yang namanya ma syarat itu mengandung makna umum, sehingga tidak satu person dua person, tidak satu bagian dua bagian, tapi seluruhnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, semua apa saja yang dibawa, yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian, fakhudhuhu, jawabannya maka ambil dia. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka ambil. Fakhudhuhu, diperintah ya, ambil dia. Wa ma nahakum 'anhu fantahu, dan apa saja yang Rasul melarang kalian untuk mengerjakannya, fantahu, maka tinggalkan semuanya. Kemudian Allah mengatakan selain wattaqullah, dan bertakwalah kamu semuanya kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab, yang keras hukumannya. Alhamdulillah, disebutkan setelah perintah untuk mengambil semua firman Rasul SAW, menunjukkan kepada para ulama bahwasanya mengambil kembali kepada bimbingan Rasul SAW itu termasuk bukti ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu. Kemudian ayat Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya keras hukumannya. Ini menunjukkan barang siapa yang tidak mau mengambil prinsip yang mulia ini tadi, yang tidak mau mengambil bimbingan Rasul tadi, jangan dikira kemudian tanpa hukuman, tanpa apa. Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya keras hukumannya. Sehingga dua lafaz yang terakhir itu menekankan perintah untuk mengambil bimbingan Rasulullah SAW. Mereka berpegang teguh menjalankan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, lambang ketakwaan dan selamat dari hukuman. Sebaliknya orang yang mau kembali pada dengan beliau, ini lambang kesemuanya adalah ketakwaan kebanyakan dan ancaman berat menunggu dia nanti di dunia sebelum dia mati. Allah SWT. Ini pun dari yang Allah. Dan ini betul. Aku apa? Bergerak
saja. Ayat yang kedua tadi. Wa ma ataakum ar-rasul fadhlu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ini saya iman amat sangat jelas. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini berlaku di semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Supaya mereka kembali kepada bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah beliau, berpegang dengannya dalam semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan istilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sikap mengikut atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tanda lambang kecintaan seseorang, bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam firman-Nya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31. Untuk menyapa insyaallah. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan mereka, kalau mau, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, ikuti aku. Yang saya Allah akan cinta kepada kalian, dan Allah akan mengampuni dosa kepada kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ittiba Rasul dengan cinta Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya, mempegang kepentingannya. Itu merupakan lambang dan bukti kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk asbab al-maghfirah, termasuk sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua ini yang ingin kita perhatikan, yang sudah dikasih dalam bukti kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Sekarang jelas. Tapi ada yang kedua, jangan lupa, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Dengan semata-mata Anda berkata dengan sunnah Rasul, dengan semata-mata Anda mengamalkan sunnah Rasul, mengikat sunnah Rasul, menjalankan sunnah Rasul, itu sudah merupakan upaya untuk mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan semua beramal. Ini belum pahala amal soleh yang kita kerjakan yang sesuai dengan sunnah. Belum dihitung dakwah dan sunnahnya. Belum dihitung upaya menghidupkan sunnahnya. Semata-mata ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jaminan yang sangat mulia ini, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kalian sampai akhir. Juga dengan hal-hal tadi ini perintah lagi. Ini tidak dan tanda bukti cintaan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang merupakan upaya yang besar dalam menghukumi orang tersebut sesuai atau tidak pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini dengan Rasulullah, banyak kaum muslimin yang ngaku cinta kepada Allah. Banyak kata orang yang mengikuti agama ini. Itu kepada Allah. Itu kepada Allah. Pikir-pikir. Bilang kepada Allah. Katakan barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka ada konsekuensi besar. Ialah ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
yang namanya pengakuan cinta kepada para ulama tidak cuma orang-orang cinta. Kecintaan itu akan dikatakan dari cinta yang hakiki kalau kemudian diwujudkan dengan amalnya. Dan itu perkara yang umum dalam perkara percintaan. Yang mereka urusan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya atau Allah. Karena percintaan dikatakan oleh Allah saja. Ada seorang manusia. Dan itu bukan yang pembahasan percintaan, bukan kemudian untuk meninggalkan percintaan pacaran enggak. Jangan bersalah. Ada seorang manusia. Bukan dengan orang. Senang kita mengenalkan. Terus ada yang orang pemuda sekarang hebat dia. Ya, ini mana pemuda ya. Hebat itu perempuan, mau dia rupanya. Rupanya promosi juga menaruh hati kepada pemuda hati. Akhirnya satu sama lain saling mencinta. Laki-laki pun menyatakan kecintaan dia kepada istri. Kamu tanyakan sama para pemuda-pemudi yang ganggang malam ini. Kalau laki-lakinya semata-mata kamu cinta, jangan tanpa bukti. Tanyakan sama perempuan ini. Kecewa, apa yang kecewa? Kecewa pula. Mama yang cinta sama kamu sih. Ini namanya apa? Ya? Tapi ternyata laki-laki tadi menaruh hati kepada yang lainnya. Ketiga lainnya, kamu bayangkan betapa cemberutnya, betapa kecewanya perempuan tadi. Cinta yang tersebut. Apa lagi ngomong cinta sama saya? Ternyata cinta sama dia. Kompak dalam ya weh, hanya kata-kata itu. Ini umum perkara ini namanya mahabbah cinta. Itu nggak bisa dengan mata-mata omongan. Kita berubah namanya. Harus dengan perwujudan. Hal-hal mereka kayak apa yang malam itu, yang jangan kata kemarin, makan barang itu yang namanya apa? Perempuan yang jelek, tidak jelek. Yang namanya sudah mencintai orang lain, dia akan berusaha untuk melakukan apa saja yang dicintai, yang diridhoi, maksudnya. Tidak mungkin apa namanya dia memberikan solusi yang bahkan bekasinya nggak suka sama orangnya sama durian. Tidak suka katanya. Dia senang mangga. Diberikan durian untuk kamu. Yang paling mungkin, walaupun durian yang paling enak, kenapa mungkin dikasih kenapa? Dikasih kuda. Ya, mesti dia akan mencarikan apa? Mangga, dia akan cari mangga yang diberikan apa namanya bagusnya, yang manis, yang enak dipersembahkan ke buktinya. Kamu tanya, ini punya apa? Ini bukti. Suaminya cinta dia kepada kerjaan cinta yang umumnya apa? Karena yang boleh melakukan Allah. Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengenal Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang aku cinta Rasul, saya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Terus kemudian orang tadi ternyata tidak mau menjalankan sunnahnya dulu. Dalam perkara ibadah menggunakan cara lain. Dalam perkara keyakinan
dengan perkara-perkara yang lain. Apa kemudian kamu akan dikatakan sebagai orang yang sangat cinta dengan Rasul, tidak ada cinta yang tidak dengan Rasul, pada Rasul? Semua akan mengatakan berikan obat. Obat tidak kamu ini. Bohong tidak kamu ini. Kalau yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya ada bukti. Ada bukti dan kamu cinta. Ya, nama kamu berusaha untuk mempersembahkan apa saja yang disukai dan dicintai pada Rasulullah SAW. Ya kan? Ada sih. Maka orang berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ada berusaha untuk menghidupkannya, mendakwakannya, berpegang dengannya, menjadikannya sebagai barometer, sebagai hisab, sebagai tolak ukur, sebagai sisi dalam ideologi. Itu bukti cintaan orang pada Rasulullah SAW. Dan itu pula yang dinamakan Allah, bukti cintaan orang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus diwujudkan dengan cinta Rasul, dengan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Orang yang mengenai yang dinamakan Allah, sebenarnya kota. Bagaimana kata kota? Ada yang mengatakan kullu yad'i ghaflan bilayla wa la tuqdiru lahu bilayla. Semua orang mengaku cinta dengan hilang. Laila itu banyak ini. Memang sudah punya Laila yang membuat wajah tidak bukan hanya orang gila, bukan. Tapi si Laila ini sekarang yang sangat cantiknya, sangat cantiknya sampai membuat semua lagi berbeda. Dia kullu yad'i waslan ilayya. Setiap laki-laki, setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Walayla la tuqdiru lahu bidah. Padahal Laila ini tidak mengakui hubungan mereka semua. Kalau bilang dia tidak kontak. Artinya dengan Laila cuma satu yang apa namanya dicintai. Wahai yang ada yang dicintai, apa yang lain yang dicintai. Sekarang ini orang bilang Allah, kullu yad'i mahabbatan Nabi, kullu yad'i mahabbatan Nabi, wal Nabi la yuqdiru lahu bidah. Setiap orang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semua mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah dan Rasulnya berbukti dari tindakan mereka. Kenapa? Jika ada kecintaan yang ada Allah tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Allah Alaihi Wasallam. Maka istiqamah Rasul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bukti cinta seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memberikan keharusan untuk kembali kepada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa?